Nah, sebagian ulama mengatakan tentang hadis ini, inna hadzal hadis jama'a nisbatin li anna din fi'lun wa tarkun. Sebagian ulama mengatakan tentang hadis ini bahwasanya hadis ini adalah jama'a nisbatin, mengumpulkan atau mencakup separuh setengah dari agama. Li anna din fi'lun wa tarkun, mengatakan bahwa sesungguhnya agama ini adalah adab melaksanakan sesuatu dan meninggalkannya. Nah, di sini berbicara tentang apa? Yaitu meninggalkan tarkuhu. Di antara kebaikan agama seorang adalah yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain yang tidak ada maknanya. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, tanda baiknya agama seorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat baginya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis ini, min husnil islami al-mar'i, yang artinya adalah tanda di antara kebaikan ataupun di antara tanda kebaikan agama seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi seorang. Nah, di sini ada kalimat min. Minnya di sini adalah min yang diistilahkan oleh para ulama dengan min tab'idiyah. Maksudnya di antara tanda kebaikan agama ataupun kebaikan Islam seorang dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nah, selanjutnya kita bahas kapankah seorang itu Islamnya dianggap baik, kapankah diri kita yang beragama Islam dianggap diri kita Islamnya baik. Nah, ini kapan kita bisa lihat di sini. Seorang itu Islamnya dianggap baik, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi kapan seorang Islamnya dianggap baik? Yang pertama, bahwasanya ulama berpendapat bahwa kebaikan agama seorang atau kebaikan Islam seorang yaitu ketika dia telah mengerjakan perkara yang wajib. Alhamdulillah itu sholat 5 waktu kan kita kerjakan. Jangan coba-coba ninggalin sholat 5 waktu. Karena kalau sudah berani ninggalin sholat 5 waktu, satu aja waktu, maka waktu yang lain pun akan berani kita tinggalkan. Pasti ya. Coba-coba kita anggap ringan di sholat 5 waktu, pasti yang lain pun akan dianggap ringan. Karena waktu yang wajib aja berani dianggap ringan, apalagi nanti yang sunnah. Maka jangan coba-coba tinggalkan yang namanya kewajiban. Jadi kebaikan yang pertama, tanda kebaikan seseorang itu dapat mengerjakan yang wajib. Yang pertama itu, dan dia menjauhi perkara-perkara yang dilarang setelah mengerjakan yang wajib. Yang kedua, dia bisa meninggalkan yang dilarang. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, terbagi-bagi ini jenis manusia. Summa awratna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimuna li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idznillah. Allah berfirman, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yang pertama, zalimun li nafsihi, yaitu orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Memang ada orang menzalimi diri kita sendiri? Ada. Menganiaya diri mereka sendiri. Yang dimaksud di sini masih mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Berarti orang kalau masih mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, berarti itu orang zalim terhadap dirinya sendiri. Itu orang menganiaya dirinya sendiri. Yang kedua, wamin muqtasid. Yang kedua yaitu al-muqtasid, golongan pertengahan. Itu mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, juga larangan-larangan Allah dia dapat jauhi. Nah, yang
yang sabiquna bil khairat, orang-orang yang mereka itu lebih dulu berbuat kebaikan biiznillah, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga golongan ini adalah golongan manusia yang mereka Islam. Kayak kita ini kan alhamdulillah Islam itu. Tapi yang pertama Islam ya, tapi masih melaksanakan maksiat. Rapat dari kita, apakah kita masuk golongan yang pertama? Maksiat itu banyak jenisnya. Ada maksiat yang berat, ada maksiat yang ringan juga ada. Nah kalau masih kerjakan maksiat, berarti golongan yang pertama itu golongan yang menganiaya, yang zalim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, golongan yang pertengahan ini melaksanakan perintah Allah, apa yang diperintah Allah dilaksanakan, dan juga dia meninggalkan apa yang dilarang Allah. Mau maksiat besar dan juga maksiat kecil itu ditinggalkan. Nah yang ketiga ini yang paling tinggi, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan juga mengerjakan yang sunnah-sunnah, dan menjauhi yang tiada ada manfaatnya. Nah, ini semua adalah pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, bahwa misalnya seorang dikatakan Islamnya itu telah baik, yaitu ketika seorang telah mencapai derajat ihsan. Sebagaimana telah kita kaji bersama, bahwasanya tingkatan di dalam agama itu ada tiga. Yang pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Ketika Nabi kita SAW ditanya tentang Islam, apa yang beliau sebut? Itu rukun Islam yang 5. Maknanya rukun Islam yang 5 yaitu amalan-amalan zahir. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Itu amalan zahir, ibadah amalan badan. Nah ketika Rasulullah ditanya tentang iman, apa jawab beliau? Yang 6. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Itu amalan batin namanya. Dan ketika ditanya tentang ihsan, apa jawab beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah kau beribadah kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Maka kalau seandainya tidak, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita di mana saja kita berada. Nah ini derajat ihsan, derajat tinggi. Kalau dia kemana-mana Allah ada, kemana-mana Allah melihat, pastinya itu orang derajatnya tinggi di dalam beragama. Dia tidak akan mau berbuat yang memang zalim pada dirinya, dan dia juga tidak akan mau berbuat sesuatu yang tidak manfaat pada dirinya dan juga orang lain. Gitu. Inilah pendapat yang kedua. Dan adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya kebaikan keislaman seorang itu berbeda-beda. Jadi kebaikan seseorang dalam Islam itu berbeda-beda. Kalau pendapat yang ketiga, maksudnya besar pahala dan keutamaan itu tergantung kepada kebaikan keislaman orang tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika seorang keislamannya telah baik, maka setiap amal kebaikan yang dia lakukan maka akan dicatat baginya 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipatnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah kalau kita tanda Islam kita baik, pasti kita akan melakukan yang memang ada manfaatnya. Contoh sedikit amalan seumpama
Sholat 2 rakaat sunnah dengan menggunakan siwak lebih baik daripada sholat 70 rakaat. Apakah sekarang pada bawa siwak? Padahal itu kemanfaatan. Makanya tingkat manfaatnya seseorang di dalam agama, tingkat dia kebaikan seseorang di dalam agama, pasti dia akan bawa siwak, dia gunakan siwak. Kenapa? Allah yudha'ifu liman yasha, wallahu